Shalom Strong Builder, hari ini kita bertemu kembali dan kali ini saya kepengen berbagi dari Yohanes pasal 21. Saya mau bacakan atau kita bacakan bersama-sama Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Dari perikop yang kita baca, kita tahu ini adalah kali ketiga Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dari perikop ini setidaknya ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Pertama, saya mau Bapak, Ibu menyadari Tuhan itu memperhatikan kita menyeluruh jasmani dan rohani. Situasi murid-murid kita tahu Yesus baru meninggalkan mereka. Sehari-hari mereka selalu bersama Yesus secara fisik dan sekarang Yesus tidak ada. Jadi ketika Yesus tidak ada, mereka mengalami kegamangan, mereka mengalami kebingungan. Dan Petrus akhirnya memiliki ide mau pergi menangkap ikan. Dan murid-murid yang lain mengikuti dia. Seringkali di dalam hidup kita merasa Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Ketika kita merasa Tuhan tidak ada bersama dengan kita, seringkali akhirnya kita suka mengambil langkah yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga langkah hidup kita menjadi salah. Ini kira-kira yang menggambarkan apa yang terjadi dengan murid-murid. Tapi di dalam situasi ini pun, Tuhan tetaplah Tuhan, Tuhan Maha Hadir, dan Tuhan tetap memperhatikan murid-muridnya. Dan saya percaya Tuhan tetap memperhatikan setiap kita. Saya katakan dari perikop ini kebenaran pertama, ada perhatian secara jasmani dan rohani. Apa buktinya? Kalau saya baca ulang di ayat 12, dikatakan apa? Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Yesus menunggu mereka di pantai, menyediakan makanan untuk mereka. Apa bukti ada perhatian secara rohani? Kita tahu mereka sudah keliling katanya, tidak mendapatkan ikan sama sekali. Terus Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Tuhan spesialis dalam melakukan mujizat. Dan mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Di dalam menghadapi situasi-situasi corona seperti hari ini, mungkin ada banyak orang bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan masih tetap sama? Hari ini saya mau berkata, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetaplah Tuhan.
Tuhan memperhatikan hidupmu secara jasmani dan rohani. Mungkin kau bertanya, apa buktinya Tuhan memperhatikan hidup saya? Saya mau berkata, ada satu statement di dalam Komsel yang sering sekali kita katakan. Tuhan melayani saya melalui orang lain. Tuhan melayani orang lain melalui saya. Tuhan memberkati saya melalui orang lain. Tuhan memberkati orang lain melalui saya. Ketika istrimu memasak, menyediakan makan untuk dirimu, atau mamamu menyediakan makan untuk dirimu, dan engkau masih bisa makan hari ini, itulah bukti perhatian Tuhan secara jasmani di dalam hidupmu. Ketika engkau mengalami masalah, engkau memiliki mesbah keluarga, engkau berdoa bersama-sama, dan di dalam Komsel, di dalam situasi seperti ini, engkau melakukan Zoom, engkau tetap berbagi, engkau tetap mempraktekkan saling mendoakan, saling menguatkan, saling mempraktekkan karunia-karunia, mempraktekkan pelayanan orang percaya, dan engkau mengalami sentuhan rohani. Itulah bukti Tuhan tetap memperhatikan engkau secara rohani. Jadi hari ini, pertama, perikop ini kembali mengingatkan kita, Tuhan memperhatikan kita menyeluruh, secara jasmani ataupun secara rohani. Jadi yang kedua, saya mau berkata kebenarannya adalah profesionalisme tanpa berkat Tuhan sia-sia. Sehebat apapun, sejago apapun seseorang, kalau tanpa Tuhan itu akan sia-sia. Sebelum Yesus memanggil murid-murid, mereka memiliki rata-rata profesinya sebagai nelayan. Mereka orang yang jago, mereka orang yang handal. Mereka tahu persis tentunya kapan waktu untuk menangkap ikan. Ikan ada banyaknya di belahan laut, di belahan danau sebelah mana, mereka tahu persis. Tapi kenyataan yang terjadi apa? Sudah seharian mereka pergi menangkap ikan, tapi mereka tidak menangkap apa-apa. Kenapa ini bisa terjadi? Menurut saya ini terjadi karena ketika mereka mencoba melakukan sesuatu di luar dari kehendak Tuhan. Di dalam kebingungan mereka, di dalam kegamangan mereka, di dalam kegalauan mereka, Tuhan sepertinya tidak ada. Karena secara fisik Tuhan gak bersama dengan mereka. Mereka mencoba kembali kepada profesi lama mereka. Mereka mencoba kembali menata hidupnya dengan kekuatan manusiawi mereka. Tapi yang terjadi, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Andalkan Tuhan, cari Tuhan, temukan apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu, supaya langkah kakimu, langkah hidupmu selaras dengan apa yang Tuhan mau. Waktu-waktu engkau ada di rumah, ini adalah waktu yang terbaik. Engkau bisa refleksi, engkau bisa mengevaluasi diri, engkau bisa menata ulang seluruh kehidupanmu. Berdialog kembali kepada Tuhan. Mungkin engkau sudah melangkah terlalu jauh, mungkin engkau sudah bergerak terlalu jauh, menyimpang dari apa yang Tuhan mau ke dalam hidupmu. Waktu-waktu ini selaraskan kembali langkah kakimu bersama dengan Tuhan. Karena profesionalisme tanpa berkat Tuhan itu sia-sia. Ini kebenaran kedua yang saya dapat dari perikop ini. Kebenaran yang ketiga yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, ketaatan itu mendatangkan berkat. Kenapa saya menyimpulkan seperti ini? Saya sudah katakan ketika saya menjelaskan poin kedua. Murid-murid ini orang-orang yang handal. Orang-orang yang profesinya memang sudah jadi nelayan sebelum ikut Tuhan. Dan mereka orang yang tentunya sudah tahu seluk-beluk dunia nelayan. Mereka punya pilihan loh untuk mereka berkata, ketika Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Mereka punya pilihan, kamu siapa? Karena mereka belum tahu waktu itu adalah Tuhan. Kamu siapa merintah-merintah saya? Kamu siapa menyuruh-nyuruh saya? Kami sudah semalaman dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ada benih ketaatan di dalam hati mereka. Akhirnya mereka mengikuti saran Yesus. Dan dikatakan apa? Ayat 11, Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jalan itu ke darat penuh
ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Ketaatan mendatangkan berkat. Berkat untuk hidupmu, berkat untuk keluargamu, berkat untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadi hari ini taatlah kepada arahan dari pemerintah, taatlah kepada arahan dari pemimpinmu, semuanya untuk kebaikanmu. Bukan untuk orang lain, tapi untuk kebaikanmu. Ketaatan itu mendatangkan berkat. Jadi 3 kebenaran ini dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 yang saya mau bagikan. Pertama, ada pemeliharaan total dari Tuhan atas hidupmu, jasmani dan rohani. Yang kedua, profesional itu tanpa Tuhan akan sia-sia. Yang ketiga, ketaatan itu mendatangkan berkat di dalam hidupmu. Nah, hari-hari ini dalam situasi seperti ini, Tuhan mau kita tetap menjadi garam, kita tetap menjadi terang. Bagaimana sih Tuhan memelihara saya jasmani dan rohani? Tadi saya sudah ungkapkan. Jangan mengharapkan yang spektakuler. Jangan yang mengharapkan tiba-tiba segepok uang atau mejamu penuh dengan hidangan makan. Tidak seperti itu. Kita punya prinsip, Tuhan memberkati saya melalui orang lain. Tuhan memberkati orang lain melalui saya. Jadi engkau bisa menjadi terang dan garam pada hari-hari ini dengan 3 cara. Pertama, doa. Kedua, daya. Ketiga, dana. Saling mendoakanlah. Berdoalah bagi kotamu. Berdoalah bagi bangsamu. Berdoalah bagi rekan-rekan komunitasmu. Karena kita tahu kita membutuhkan campur tangan Tuhan untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada di tengah-tengah kota kita, di tengah-tengah bangsa kita. Praktekkan saling mendoakan satu dengan yang lain. Yang kedua, daya. Praktekkanlah saling memberkati, saling memberi, dan kita tidak tinggal diam. Ada komsel yang bergerak melalui tim peduli, saling memperhatikan rekan-rekan kita, jemaat yang kekurangan, jemaat yang terpaksa dirumahkan, jemaat yang terpaksa diberhentikan dari pekerjaannya dalam masa-masa ini. Komsel bergerak, komsel tidak tinggal diam. Melalui tim peduli, orang-orang berbagi. Bukan hanya lingkup di Jakarta. Kita juga punya tim, ada di Aceh, ada di Lombok. Mereka juga tidak mau ketinggalan. Bahkan tim yang ada di Papua, mereka tidak mau ketinggalan. Mereka pun menyiapkan paket-paket, mereka pun menyiapkan masker, mereka berbagi kepada masyarakat yang ada di sekitar mereka. Berbagi kepada lingkungan di mana mereka tinggal. Yang ketiga, melalui dana. Mungkin engkau tidak bisa pergi langsung berbagi kepada orang-orang, terjun langsung di tengah-tengah masyarakat. Karena adanya keterbatasan dari sisi kesehatan, ada keterbatasan dari sisi kebijakan pemerintah. Nggak bisa semua kita turun ke lapangan untuk berbagi. Tapi engkau bisa berbagi, engkau bisa turut terlibat melalui danamu. Doa, daya, dan dana membuat kita bisa menjadi terang, bisa menjadi garam. Membuat kota kita bisa mengalami jamahan Tuhan, bisa mengalami sentuhan kasih Tuhan. Membuat orang-orang mengalami kebaikan Tuhan. Sehingga mereka tahu Tuhan sungguh ada, memperhatikan saya secara jasmani ataupun secara rohani. Mari Bapak Ibu Saudara tetap di rumah, tetap semangat, tetap lakukan apa yang kita harus lakukan seperti biasanya. Semua orang di penjuru dunia mengalami hal yang sama. Jadi jangan dikalahkan oleh situasi, tapi beradaptasilah. Beradaptasilah dengan sikon yang ada, tetap menjadi berkat, tetap lakukan aktivitasmu dengan cara-cara yang memungkinkan.
Tuhan memberkati.